apa sih SPMB itu, apa sih artinya murid itu, persyaratan-persyaratan dari penerimaan murid baru itu. Terus kalau dulu dalam sistem zonasi itu kita masih mengenal istilahnya ring 1. Ring 1 ya. R1. Sekarang menjadi DP. DP. Apa itu Pak DP? Dai Persik. Baik, Sobat Sinau, pada sesi kali ini kebetulan Pak Ganu atau Sekretaris Dinas atau Pak Sekdis ini Atau Pak D. atau Pak D lebih akrabnya ya, teman-teman guru dan teman-teman karyawan yang ada di BINES itu mengenai beliau ini Pak D, dan beliau ini insya Allah Masya Allah sangat luar biasa gitu ya. Karena beliau ini selain atasan, meskipun jadi atasan, tapi beliau itu menjadi bapak untuk kita semua. Amin, amin. Beliau itu merangkul kita semua, itu luar biasanya. Maka pada sesi kali ini beliau juga selain jadi sekdis juga insya Allah jadi ketua SPMB. Ya, apa itu SPMB? Nah. Ya kan, kok selalu berubah-ubah sih? Sekarang SPMB, kemarin PPDB gitu ya. Aduh, itu daripada kita bertanya-tanya tentang apa itu SPMB dan bagaimana regulasinya, kemudian bagaimana sistemnya dan lain sebagainya, langsung saja kita bertanya kepada beliau. Pada Bapak kita, Bapak Ganu Pratikno, silakan monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sinau, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring selawat dan salam dan tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, teriring juga doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang hari ini dalam kondisi sakit, cepat diberikan kesehatan, kesembuhan, Amin. sehingga bisa beraktivitas. Keren ini hostnya juga luar biasa, kameraman ini yang gak kelihatan ini. Ya. Jadi untuk SPMB itu adalah sistem penerimaan murid baru. Nah, sistem penerimaan murid baru, tapi secara substansial nggak banyak kok yang berubah dari PPDB. Jadi dengan proses penerimaan murid baru, dengan sistem penerimaan murid baru itu ya nggak jauh berbeda gitu kan. Masih tetap seperti yang biasanya, dasar regulasinya agak menarik sih kalau sekarang. Kalau dulu itu dari Permen turun ke Perwali, Perwali turun ke Juknis. Nah, Juknis itu yang bikin tuh Mas Kadis. Kalau sekarang dari Permen, karena ini terlalu pendek, maka belum ke Perwali, tapi keputusan wali kota. Jadi wali kota membuat keputusan tentang petunjuk teknis. Nah, setelah Pak Wali Kota membuat keputusan tentang petunjuk teknis, Mas Kadis membuat keputusan Kepala Dinas tentang petunjuk pelaksanaan. Nah, petunjuk pelaksanaan itu dari posturnya itu terdiri dari beberapa bab. Bab yang pertama tentang ketentuan umum. Ketentuan umum itu membahas tentang apa sih SPMB itu, apa sih artinya murid itu, apa sih artinya domisili itu, apa sih artinya jalur afirmasi. Itu semuanya diterangkan di bab 1 tentang ketentuan umum. Yang kedua itu kita membahas tentang penerimaan murid baru. Jadi di dalam sistem pemberian murid itu ada beberapa bagian. Ada yang pertama itu jadwal. Ini jadwalnya sebetulnya sudah bisa diupload ini nanti ini. Jadi nanti sekalian diupload di sana bahwa jadwal tentang penerimaan murid baru itu. Terus begitu ada jalur. Di Balikpapan agak unik gitu ya. Selain 4 jalur yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang jalur domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi, di Balikpapan punya jalur reguler namanya. Jalur umum. Jalur umum, Pak. Karena apa? Di sekolah negeri Balikpapan itu ada sekolah yang nanti begitu akhir pendaftaran, pengumuman itu masih ada yang belum mencapai kuota di sekolah dasar yang banyak ini.
Habis begitu di jalur pendaftaran di bagian ketiga itu nanti ada persyaratan-persyaratan. Apa sih persyaratan-persyaratan dari penerimaan murid baru itu? Ada yang persyaratan umum, ada yang persyaratan khusus, ya, gitu. Kalau persyaratan umum ya paling normatif lah, umurnya sekian, sekian. Kalau yang khusus itu nanti kalau anak itu ikut jalur mutasi itu kayak apa? Apakah ini hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri, TNI Polri, atau BUMN? Terus bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang biasa? Swasta gitu. Alhamdulillah terakomodir di situ. Terus bagian yang keempat itu tentang perencanaan. Kalau kita sudah ini dalam perencanaan baru itu nanti ada apa? Terus ada kepanitiaan. Nah ini panitia ini penting banget ini diatur. Karena kepanitiaan itu sekarang ada lapis 3 ini. Panitia pelaksana, panitia SPMB yang diputuskan oleh Pak Wali itu ada. Yang anggotanya di sana meliputi Kominfo, meliputi Dinas Sosial, meliputi Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama Kota, sampai inspektorat. Berafiliasi dengan beberapa harus begitu. Bagaimana kita bisa memvalidasi, memberikan keputusan valid tentang anak-anak kita jalur afirmasi kalau tidak dari Dinsos? Bagaimana kita bisa mengakui kartu keluarga itu memang sudah 1 tahun kalau bukan di Dukcapil? Bagaimana kita bisa mengakomodir anak-anak yang berprestasi hafiz Quran kalau kita tidak bekerja sama dengan Kemenak? Di Kemenak juga ada ibtidaiyah yang nilainya harus kita ambil dari EMIS untuk kita tanam di dalam sistem aplikasi kita. Sementara EMIS punya beliau dan kita sendiri punya Dapodik. Bagaimana ini kita sinkronkan? Nah itu. Selain ada panitia sana yang melibatkan pimpinan-pimpinan OPD, maka turunannya adalah panitia pelaksana. Lagi-lagi kalau dinas pendidikan pelaksana. Nah, di sini ada dari teman-teman guru agama, dari guru agama yang SD itu sampai 4 orang kita mohonkan untuk menjadi validator hafiz Quran. Ada nama-nama yang kemarin sudah direkomendasikan itu. Dari SMP ada 2 nama, dari Kemenak ada 3 nama, Ustadz Adi, Ustadz Wardi, sama Ustadz Maedi. Itu. Jadi kolaborasi yang seperti itu dari panitia, dan di sekolah pun juga harus ada kepanitiaannya juga, kan begitu. Kalau dinas pendidikan tadi pelaksana, berarti kalau sekolah apa? Juga pelaksana tapi di tingkat satuan pendidikan. Nah, seperti itu. Terus di petunjuk teknis ini ada penetapan wilayah. Kalau dulu itu ada zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekarang diganti dengan rayon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isinya rayon ya sama, adalah sekolah-sekolah yang ada di dalam wilayah sudah kita tetapkan. Terus kalau dulu dalam sistem zonasi itu kita masih mengenal istilahnya ring 1, R1. Sekarang menjadi DP. Apa itu Pak DP? Persik. Domisili prioritas. Oh, domisili prioritas. Sorry kamerawannya. Jadi yang seperti itu. Terus nanti ada penetapan persentase daya tampung. Ini harus kita tetapkan jauh-jauh dan masyarakat harus sudah mengetahui kenapa. Berapa sih kemampuan sekolah negeri SMP yang bisa mengakomodir lulusan SD? Harus kita sampaikan dan nanti harus kita publish juga. Seperti itu. Terus habis begitu masih di bagian keempat ada penyediaan aplikasi. Sekarang sudah pakai aplikasi murni, Bos. Aplikasi online seperti itu. Nah, iya. Walaupun kita punya 2 SMP yang baru, SMP 27 di Telaga Sari dan SMP 28 ada di Mangar Baru. Walaupun itu baru, ya tetap saja kita menggunakan aplikasi. Nggak lucu lah, Balikpapan ada blank spot sekolahannya. Iya, betul. Gitu loh, Bosku. Apalagi didoain para ahli-ahli surga dari komunitas Amin. Sinawin ya. Terus habis itu nanti kita sosialisasi. Nah, kita ngobrol hari ini tuh, ini sebetulnya esensinya di sosialisasi. Karena
apakah artinya sebuah perencanaan, sebuah kelengkapan, sebuah hal yang kita atur sedemikian rupa, kalau tidak diketahui oleh orang, nanti orang juga akan mengatakan apa ini, apa itu. Nah, ya, jadi nanti teman-teman dari komunitas Sinau bisa memberikan materi-materi ini. Gitu. Berikutnya kalau di bab 5 itu tentang bagaimana nanti pelaksanaan penerimaan sampai di pengumuman. Biasanya pelaksanaan dan pengumuman itu ada dalam suatu sistem. Hari ini dia mendaftar, datanya keluar, langsung masuk di sistem seleksi, langsung ada pengumuman. Bahkan hari pertama, hari kedua saja sebelum penutupan, anak sudah bisa mengetahui diterima nggak aku ya. Gitu. Apa namanya kebaikan hal yang seperti ini? Karena kan di jalur pendaftaran itu ada 4 tadi itu yang pokok ya, selain jalur umum itu atau jalur reguler. Anak hari ini katakanlah punya prestasi. Anak itu tinggal di selatan atau apa namanya rayon 5. Dengan punya prestasi dari kejuaraan atau akademik atau apa namanya, maka dia menantang badai dalam tanda kutip. Iya, betul. Untuk memilih sekolah-sekolah yang favorit. Setelah dia berkelahi dalam tanda kutip, ya, berkompetisi di sana, ternyatanya kalah dia. Sekalinya yang masuk di sana memang hebat-hebat. Nah, dengan dia kalah, maka dia akan tahu dia peringkatnya kayak apa. Begitu dia rasakan, ini nggak menguntungkan, cabut dia, pulang kampung, masuk jalur domisili. Bisa. Selama masih dalam rentang waktu pendaftaran. Habis begitu nanti pengumuman terus. Nah, ini di bagian berikutnya adalah ada proses verifikasi dan validasi. Tadi itu ada yang bilang, gimana Pak De, anak ini lulusnya di Balikpapan, tapi kakaknya bukan kakak Balikpapan. Ya silahkan saja kita verbal. Kalau nggak kita verbal, tidak ada kejelasan tentang maksud identitas si anak. Dengan data seperti itu pasti anak tertolak, kami bukan anak Balikpapan. Betul. Silakan verbal. Kenapa? Proses verifikasi itu dilakukan dengan beberapa catatan. Adanya sebetulnya kalau kita mau kerucutkan ada 2 saja sih. Karena adanya bencana alam dan bencana sosial. Nah, bencana sosial yang banyak betul tuh anaknya itu. Kalau bencana alam jelas. Dia kemarin tinggal di sebelah sana, habis itu di sana terjadi tanah longsor, di sana terjadi banjir. Sekolah nggak memungkinkan, yang tadinya daftar ke sana nggak bisa. Itu bencana sosial, bencana alam. Tapi kalau bencana sosial, Masya Allah. Hari ini seorang bapak dan mama punya anak, kelahi. Anak diambil oleh si nenek. Yang kelahi di zona 2, neneknya ada di zona 4. Kelahi mulai anak itu umur kelas 5 SD. Sampai dia itu lulus kelas 6 SD, katakanlah itu di zona 5 atau di Sepinggan. Mamanya nggak beres-beres. Otomatis anak ini adalah anak lulusan Sepinggan. Sementara kakaknya bukan Sepinggan. Masih rayon 2. Katakanlah masih rayon 2 gitu kan. Begitu didengar, udah cerai bapaknya sama mamanya. Habis kartu keluarganya siapa dia? Nah, inilah bencana sosial. Akan kita selesaikan dengan proses verifikasi validasi. Jadi ada langkah seperti itu dengan kategori-kategori. Kalau yang apa namanya verifikasi validasi yang biasa ini yang normatif itu kan 2, yang mutasi sama prestasi. Ini sudah nggak usah ditanyakan. Nah, namanya orang mutasi ya tadinya kan bukan orang Balikpapan, karena pindah ke sini ya situ. Yang prestasi tadinya kan nggak ada nilai, karena dia punya prestasi mau ditambah nilainya. Ini normatif. Ini kan yang satu ini yang karena bencana sosial ini banyak Mas. Ada lagi yang bagus-bagus ini. Sekarang Mas Ustadz berdua nyekolahkan anaknya di Malang waktu SD. Kakak masih Balikpapan. Begitu mau SMP mamanya teriak. Ya sudah, si Ajeng itu biar sekolah di Balikpapan aja ya. Ya sudah kalau gitu, habis SD nanti kita suruh sekolah di Balikpapan.
Ada nggak database-nya di Balikpapan si Ajeng tadi? Nggak ada, karena dia lulusan Malang katakanlah gitu. Nah, supaya Ajeng itu nanti bisa mendaftar dan bisa dilakukan proses seleksi, otomatis semua berkas-berkasnya Ajeng, baik itu tentang datanya dia dan nilai-nilainya dia, harus kita tanam. Itulah yang nanti diproses verifikasi. Ada 4 hal yang akan spesial seperti itu. Nah, jadi seperti itulah bagaimana kita melayani masyarakat terkait dengan proses pada pendaftaran kita. Terus begitu, bagaimana kalau dia nanti daftarnya dan membatalkan? Gampang saja, biasanya datang atau buka HP atau apa namanya, sudah oke, daftar. Ternyata salah daftarnya. Nah, nanti itu diatur di bagian ke-6, bagian ke-7, bagian apa namanya, seperti itu. Terus pendaftaran, pembatalan, bagian ke-8 tentang seleksi. Kayak apa sih menseleksi ini? Nah, itu agak manis juga itu di sistem itu. Sekarang begini, yang agak menarik itu misalkan saja di ini ya, di SD aja ya, atau di SMP lah yang agak kompleks gitu kan. Di SMP itu kan ada 4 jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Misalkan saja di jalur domisili ini, jalur domisili itu yang DP, yang domisili prioritas. Katakan gini, jalur domisili itu kapasitasnya itu minimal 40%, tapi kami sudah bisa memakai di angka 45%. Artinya kalau nanti di situ itu ada 300 orang yang diterima, berarti di jalur domisili itu 300 yang diterima, berarti 40% itu adalah untuk yang domisili. 40% berarti ada 120. 120 itu yang 20 orang itu domisili prioritas, yang 100 berarti domisili rayon. Oke. Nah, ternyatanya yang di domisili prioritas itu ternyata nggak sampai 20. Kok bisa? Ya bisa lah. Siapa tahu dia pindah ke keluar kota kan segala macam. Sehingga di dalam domisili prioritas ini yang daftar cuma 15. Nah, yang 5 kemana? Yang 5 itu langsung menggabung ke domisili dalam rayon. Yang tadinya kapasitasnya 100 menjadi 105. Sistem kita seperti itu. Jadi nggak ada yang dirugikan. Seperti saling itu ya Pak ya. Iya, saling melengkapi. Nah, seperti begitu ya. Jadi terus misalnya begini, jalur afirmasi itu kan, jalur afirmasi. Afirmasi itu kan 15% itu. Dari 300 berarti 45. Sekalinya yang daftar 30. Enggak sampai sekalinya, banyak yang sugih sekarang, yang miskin-miskin kemarin. Nah, gitu kan. Akhirnya yang 15 kemana gitu kan? Langsung harus ke domisili dalam rayon. Itu. Kalau diestimasi 50, kok lebih daripada itu gitu kan? Itu. Kok lebih dari itu gitu? Waduh, yang sih diambil lagi, yang bisa, yang jatahnya domisili diambil oleh afirmasi. Tapi afirmasi itu bisa mengambil sebanyak-banyaknya 30% dari kuota. Katakanlah tadi dia itu kuotanya itu 20%. 20% dari 300 berarti 60. Kalau dia mau dinaikkan sebanyak-banyaknya 30%, jadi hanya 90. Kalau masih kebanyakan, bukan banyak sekolah yang lain. Jadi seperti itu. Terus sistem seleksinya, jadi tidak usah khawatir dengan sistem seleksi. Tapi kalau yang disabilitas, itu seleksinya masih menggunakan seleksi manual. Disabilitas loh bos. Harus ada wawancara, segala macam. Berarti memang pembagian itu memang sudah itu Pak ya, dibagi sedemikian. Oh, sudah kita kandangi masing-masing bos. Artinya tidak timpang. Misalnya diprioritaskan untuk domisili saja. Kemudian nanti pendaftar terakhir yang reguler tadi sisa 5, misalnya 5 orang saja. Terus kemudian di sekolah favorit cuma dapat 5 orang misalnya reguler. Berarti pertarungan kan harus sengit Pak. Iya. Jadi hantam-hantamannya kan harus lebih sengit lagi. Ini tanda kutip Pak. Gitu. Maka tahun ini insya Allah sudah ada kuota yang sesuai gitu Pak ya. Iya. Contohnya yang ada di prestasi ini. Aku dulu pernah diingatkan sama orang, ini kalau jalur prestasi itu kita jadikan satu kamar, kliennya ada asik. Betul juga. Artinya bisa saja gini, anak yang prestasi akademik kita tambah nilainya 30, ya kan sudah kan ditambah sama semua. Begitu sudah kita tambah, kita masukkan di kamar.
kan kelahi semua ini. Akhirnya ujung-ujungnya yang juara matematika kebetulan dia juara 3. Kalah dia sama sama juara ketapel. Iya. Karena juara ketapel juara 1. Begitu ini terjadi, orang di luar ngomong apa? Enak juara ketapel daripada juara matematika, matilah aku. Iya. Ada lagi hafal 1 juz. Hafiz Quran ya. Iya kan? Kalah sama juara egrang. Iya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuma apa kata orang? Apakah kita nggak punya aturan yang lebih bagus? Iya, betul. Kan begitu sih. Jadi bilang yang di sana, Mas Kadis tuh sering ngomong, beliau menghafalkan sampai hari ini Ar-Rahman tuh belum hafal. Begitu sampai kata Fabi ai ana irabbikum matukadziban tepung terkulilit. Ya. Sama dengan wala antuma. Nah itu wala terus. Gitu kan? Iya. Habis waktu ini nanti ujung-ujungnya wala asri. Ya. Ya jangan dong. Nah, makanya hari ini untuk kuota dari masing-masing jalur itu sudah kita kelompokkan pada jalur masing-masing. Prestasi kita tidak akan pernah mengadu prestasi akademik dan non akademik. Kita tidak pernah. Jadi prestasi itu sebetulnya ada 2 prestasi itu. Prestasi yang berdasarkan kompetisi, prestasi yang berdasarkan non kompetisi. Prestasi yang kompetisi ada 2, yaitu prestasi akademik dan non akademik. Prestasi yang non kompetisi ada 3. 1, hafiz Quran. Ini bukan cerdas cermat hafal Quran ya, hafiz Quran. Memang dia diberikan suatu keterangan oleh lembaga yang menentang bahwa dia hafal Quran minimal 1 juz. Yang kedua adalah USBK terbaik. Loh, kemarin anak-anak USBK terbaik loh. Sudah di kantongku sekarang ini. 600 nilai terbaik, bukan 600 siswa. 600 nilai terbaik. Nanti 600 nilai terbaik itu kita bagi menjadi 3 klaster. Klaster 1, klaster 2, klaster 3 atau emas, perak, bronze. Nah, iya. Kalau yang emas ini ditambah berapa? Yang perak ditambah berapa? Jadi nanti ada nomor 1 sampai 200, 201 sampai 400, 401 sampai 600. Kenapa kok 600? Itu adalah 5% dari semua anak kita yang 12.000. Ya bro, 5% bos. Anak-anak kita udah ada di kantong itu. Siapa-siapa itu tinggal kita nunggu SK-nya Mas Kadis saja. Anak ini otomatis akan mendapatkan apa namanya golden ticket untuk sebuah prestasi non kompetisi. Kelahi dia nanti. Dan yang ketiga adalah prestasi di organisasi kepaduan. Jadi di pramuka itu ada pramuka Garuda. Oh itu pramukaan ya. Iya, kepaduan kan. Bisa bahasa umumnya kan kayak itu, gitu kan. Jadi ada kalau sudah sampai pramuka Garuda itu sudah melewati tangga banyak. Anda bisa terbang sudah kalau. Wah, biasa. Itu bosku. Nah, jadi itu secara seleksi seperti itu. Terus nanti ada pengumuman daftar ulang. Itu semuanya kita lakukan secara sistem. Terus nanti itu apa namanya? Setelah nanti anak-anak itu sudah masuk ke sana, mau tidak mau suka nggak suka ini juga harus dimasukkan ke dalam dapodik. Itu normatif. Nah, yang berikutnya kalau tadi bab kedua masa pendaftaran murid baru, yang ketiga itu berbicara tentang pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Biasalah. Ini aku mengharapkan peran semua pihak, mau itu masyarakat kah ini kah itu. Apa sih kekurangan kita? Termasuk juga teman-teman ini yang hari ini ngobrol dengan saya. Next, pasca SPMB yang Pak diomongkan ada nggak yang miring-miring? Pasti ada. Kalau dalam kajian kita lah salamatul insan min ahsinatil makhluk. Kan begitu. Kan dari percaya. Kalau namanya menungso, kalau bahasa Jermannya itu menus sakeh gawe dosa. Jadi kelihatan seperti itu selalu saja ada dosa yang kita lakukan tuh. Nah,
Terus di bab 4 kita, nah di bab 4 agak menarik ya, ini kekhususan bahwa bagaimana pembiayaan di dalam SPMB harus gratis, bos. Nggak ada pungutan. Terus larangan menerima gratifikasi, korupsi. Terus bagaimana nanti kalau ada orang memberikan sesuatu. Nah terus di sana ada bagaimana tentang kontak kepanitiaan. Jadi kalau ada apa-apa sebetulnya bisa saja sih bersurat atau mengomentari di IG kan, di mana kan, itu kan kita selalu buka yang seperti itu. Itu terus yang apa namanya, yang bab terakhir bab 5 itu adalah penutup. Jadi inilah batang tubuh dalam SPMB kita yang sudah kita atur sedemikian rupa. Kami kepingin memberikan pelayanan yang bagus, sehingga dari jumlah pasalnya ini ada 57 pasal. Ini menunjukkan bahwa bukan apa, kami serius untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, gitu kan. Perkara nanti ada orang mau berbuat tidak serius, orang mau ABCD, itu terserah. Bagi kami itu, tahu kita itu cuma berikhtiar yang terbaik. Perkara nanti di sana bagaimana. Aku itu kan terkesan siapa sih? Beliau itu bukan sahabat ya, cuman beliau itu sampai begini, ketika Rasulullah sebelum beliau wafat itu, beliau sempat pesan sama sahabat itu. Bahasa saya begini, bro, nanti kalau ada laki-laki, siapa tahu laki-laki itu, kalau ada beliau datang ke Mekah, datangin beliau minta doanya ya, gitu kan. Uwais Al-Qarni. Uwais itu sopo tadi. Kan gitu. Beliau bukan sahabat. Bukan. Nggak pernah ketemu Nabi. Nggak pernah. Bahkan kepingin ketemu baginda Rasul pada saat Kanjeng Rasul masih sugeng saja, nggak keturutan. Sampai beli sapi, dibawa naik ke gunung gitu kan. Ini apa sih ini gitu kan? Kan begitu kan. Sampai ujung-ujungnya juga akhirnya beliau tidak bisa membawa mamanya ke Mekah gitu kan. Karena mama juga seto gitu kan. Seperti itu akhirnya beliau ke sana gitu kan. Nah, artinya kita tidak usah mikir yang macam-macam. Pokoknya yang terbaik hari ini aku harus latihan, aku angkat itu sapi. Biar aku nanti bisa membawa mamaku ke sana, nanti ke sana. Ternyata ujung-ujungnya dengan Rasulullah tidak ketemu. Mama nggak bisa diajak. Tetapi kemuliaan beliau tidak hilang gitu. Sahabatku juga harus menemui beliau ini gitu. Nah, kami juga begitu. Ini ikhtiar kita. Kita melakukan sosialisasi tentang hal-hal yang baik. Nah, bagaimana gitu? Ya kalaupun apa yang terjadi di luar kuasa kita mau apa? Gitu. Jadi seperti itu. Nah, harapan kita kalau memang segala sesuatu itu sudah berproses maksimal, seperti Pak Uwais tadi itu kan, tetap saja walaupun beliau tidak bisa ketemu dengan baginda Rasul, tidak bisa mengajak mama segala macam, tapi kemuliaan beliau itu sampai baginda sendiri berkirim itu. Nah, sama dengan kita ini, bukan sama sih. Apa yang kita lakukan ya seperti itu. Kita ini berikhtiar semaksimal kita bisa, pokoknya kita susun. Kalau orang berpikirnya jelek, Pak D ngapain disusun kayak begini deh, nanti paling juga diobrak-abrik, aku nggak gitu. Aku nggak begitu. Jadi kita susun dengan sepenuh hati, kita bertanggungjawabkan dengan siapa saja. Itulah tadi sosialisasi perihal SPMB tahun ini yang digawangi oleh Bapak Sekdis atau Pak Dikita, yaitu Bapak Kanu Pratekno, yang sangat luar biasa, bahwa pada intinya Dinas Pendidikan sudah menyiapkan teknis persiapan dan pelaksanaannya nanti sedemikian rupa, apapun yang terjadi itu pasti sudah dibicarakan. Masalah-masalah yang biasanya muncul itu sudah menjadi evaluasi dan pembaruan yang terbaik. Pada intinya bahwa SPMB tahun ini sudah dibuat sedemikian rupa dengan berbagai evaluasi yang tentunya pasti lebih mantap lagi daripada tahun-tahun kemarin. Amin ya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan Pak untuk mulai hari ini. Kemudian juknis SPMB itu apakah sudah keluar, kemudian aplikasinya juga apakah sama dengan aplikasi yang dulu atau ada pembaruan lagi seperti itu Pak? Iya, sebetulnya kalau kita berbicara tentang kesiapan ya siap sudah ya.
Ini sudah ada di depan kita. Ini adalah naskah petunjuk pelaksanaan. Hanya saja ya tadi itu, hari ini, tahun ini kita diamanatkan bahwa harus ada petunjuk teknis yang disusun oleh kepala daerah. Nah ini posisinya, ini nomor sudah ada. Ini mungkin tinggal menuju ke sini aja ini. Kalau ini sudah ada, maka petunjuk teknis ini akan ditekan langsung. Oh gitu. Karena dalam konsideran kita tentang dasar hukum, kita sudah mencantumkan dasar hukum kita, salah satunya adalah keputusan wali kota, kan gitu kan. Nah, kalau keputusan wali kota itu masih belum sampai di tangan kita, kan agak lucu kan begitu kan. Gitu. Nah, ini kan ada keputusan wali kota nomor sekian itu. Nah, jadi kita nih normatif saja. Makanya walaupun ini belum diteken, tapi ini sudah dibahas berapa kali oleh beliau Mas Kadis, disempurnakan lagi yang penting itu ini tata urutannya itu, jangan sampai masyarakat tidak paham dengan itu semua. Nah gitu, jadi makanya ini nyuri cerita ini ceritanya ini belum diteken sama beliau ini, tapi kita coba cari bocoran dari langit ini dapat gitu. Jadi yang seperti ini sudah sangat detail sekali. Nanti teman-teman dari sahabat Sinau juga bisa saja mengupload ini, ya kan? Tapi ingat bahwa ini adalah masih rancangan karena belum diteken. Tapi nggak apa-apa. Sebagai langkah awal tentang bagaimana kita mengedukasi masyarakat, kita sampaikan lebih awal pun juga bukan hal yang jelek seperti itu. Ya, gitu. Jadi memang seperti Sobat Sinau, kalau ada di pertanyaan di luar sana, kemudian bagaimana sih teknis SPMB, juknisnya kok belum keluar? Alasannya yaitu tadi, karena memang belum sah atau belum ada tanda tangan dari yang berkewajiban untuk tanda tangan. Seperti tadi, tetap sabar, untuk masalah juknis pasti akan diluncurkan. Pastinya gitu. Ini hanya soal waktu saja yang bisa menjawab. Oke. Itu. Terus itu Pak, untuk aplikasinya tadi apakah masih sama seperti yang dulu atau ada? Masih sama. Jadi kesamaan itu ada dari beberapa faktor ya. Yang pertama vendornya, kita masih menggandeng Telkom. Aku tidak mau gambling lah. Karena Telkom ini kan juga plat merah kan. Jadi kalau itu plat merah, walaupun yang karena nanti yang diupload itu data siswa, data kependudukan, aku merasa aman, nggak akan dibawa kemana-mana gitu. Terkait dengan keamanan, terkait dengan keamanan hari ini. Luar biasa. Ini kalau kita mau menggandeng siapa yang salah digandeng, jangankan masalah aplikasi gitu kan. Ember kita taruh, kita salah nenteng, tahu-tahu embernya orang aja karena sama-sama warnanya hijau, bisa jadi masalah. Betul. Apalagi data gitu kan. Kalau kita menggandeng Telkom, insya Allah keren gitu. Pemeliharaannya itu dapat banget. Dan ya namanya sama-sama plat merah lah. Maka keamanan jauh menjadi prioritas akan kegiatan kita ini gitu. Seperti itu. Ya. Baik, luar biasa. Itu Sobat Sinau, paparan tentang SPMB pada tahun ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah mau mendaftar nih, sabar ya, nanti ada timeline lini masanya sendiri untuk mendaftar, untuk proses verifikasi prestasi dan lain sebagainya. Aku titip untuk Sobat Sinau sekalian bahwa panjenengan itu ada di jalur yang benar gitu kan. Siratul mustaqim, Pak. Iya. Sampai memilih jadi guru agama, tapi sampai juga melek teknologi, sampai juga melek fenomena sosial. Tolong ya, tolong aku dibantu betul. Kalau yang ngomong itu Pak D mungkin ya didengar paling ya 70%. Tapi kalau yang ngomong itu Ustadz itu Masya Allah, sampai itu menjadi agent of change yang sangat mujarab. Untuk itu betul tadi yang panjenengan sudah sampaikan, sabar, timelinenya pasti ada, tapi saya hanya mengutip ini, saya mengutip sedikit tayangan nanti. Kalau ini nanti ditayangkan, itu tolong ditambahi running tag di bawah itu tentang ini tentang jadwal, ya kan? Yang paling penting itu jadwal.
Nah ini, jadi kita itu sudah berproses itu mulai dari bulan Januari kemarin. Terus yang penting itu nanti di tanggal 24 sampai tanggal 3 Juli. Itu kita ada proses verbal. Aku juga minta nanti teman-teman juga melakukan liputan. Siap. Ya, lakukan liputan, kabarkan kepada semua orang hari per hari. Ya hari per hari lah. Paling tidak itu ada progres liputan apa namanya rutin gitu, bahwa tanggal 24 Juni sampai tanggal 3 Juli itu nanti ada proses verbal. Dan ingat ya, sebelum ke tanggal 24 itu tanggal 23 itu kita sudah membuka pengambilan nomor antrian secara online ya. Jadi jangan sampai begini, orang sudah jauh-jauh dari rumah ke kantor gitu kan, sudah naik motor, ngojek lagi, apa namanya, jalannya becek, nggak ada bebek segala macam. Sampai di sini zong, nggak asing gitu. Tapi dengan pendaftaran yang online itu dia akan tahu gitu kan, oh tanggal 24 sudah full sudah ini. Jadi beliau kan ngambil di tanggal 25, sehingga nggak usah bolak-balik gitu. Jadi nanti itu terus di dalam proses verbal itu nanti juga begitu. Aku juga nanti akan titip betul, mungkin habis ini sampai tak minta untuk membaca ini, terus nanti di tayangan itu sampai ada, tidak tahu 1 slide kan 2 slide tentang persyaratan ya. Ya jadi persyaratan yang nah ini kan, misalkan saja persyaratan penerimaan murid baru, ada yang umum ada yang khusus. Kalau yang umum itu misalkan saja tentang umur. Terus habis begitu selain umur apa? Oh sudah menyelesaikan pendidikan sebelumnya. Kalau masuk TK itu syaratnya umur berapa? Kalau masuk SD itu syaratnya berapa? Nah nanti ini di persyaratan umum ada begini. Lalu ada pesan khusus lagi. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat setahun sebelumnya. Nah, ini jadi tidak hanya punya kakak saja, tapi umurnya kakak itu juga harus ditimbang. Tahu-tahu baru kakak kemarin, apa kemarin? Iya, karena apa? Ya, modus. Nah ini kan ada pasal seperti itu. Nanti aku minta sahabat Sinau juga lebih detail. Nanti ketika pulang dari sini kita habis ngobrol gitu, nanti Pak D sambungin beberapa apa namanya draft dari cuklak ini gitu kan, bisa dicuplik. Apa sih hal-hal yang penting? Oh jadwal, oh persyaratan, oh habis gitu ada jalurnya. Ya siapa tahu ada yang bertanya, jalur domisili itu apa toh Pak D? Bedanya dengan jalur zonasi? Siapanya? Podo aile. Jadi nanti seperti itu. Aku minta sekali lagi bahwa hari ini aku ketemu sama orang-orang baik ya, yang berada di jalur yang benar, samping sebagai beragama apa ini ya, entertain. Ternyata latar belakangnya itu ahli surga semua, Masya Allah. Gitu kan. Jadi kepercayaan masyarakat, terus integritas ya. Integritas itu adalah gini, orang yang antara hati, perkataan dan perbuatan itu sama. Itu orang berintegritas. Amin. Nah ini aku ketemu dengan orang lain yang punya integritas tinggi. Aku mohon melalui komunitas ini sosialisasi ini lebih diseringkan. Aku nggak mau ini kita pertemuan pertama dan terakhir. Aku mau nanti 1 minggu atau kapan lagi kalau memang ada hal-hal yang urgent terkait dengan ini. Deh gimana deh? Sudah ini kan sudah bungkus. Ini seperti itu. Oke ya semuanya, termasuk teman-teman yang di belakang layar. Tingkatkan subscribe-nya biar luar biasa. Lebih sering buat konten-konten yang bermanfaat dari kita sekalian. Luar biasa. Terima kasih Pak D ya. Akrab aja Pak ya. Jadi Pak D ini sangat luar biasa ya, memang benar-benar kita lihat saja beliau yang benar-benar mengayomi kita semua. Beliau menjadi payung kita semua, mengayomi kita, ya seperti inilah beliau. Dan terakhir saya
selaku host di podcast Sinawi mengucap terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sami-sami. Dan jangan bosan-bosan Pak untuk kita kunjungi. Siap. Next time untuk kita membahas apa lagi dan lagi dan lagi gitu Pak ya. Kalau kurang puas, datangkan teman-teman yang banyak, kita keroyokan. Lagi-lagi dan mudah-mudahan pertemuan kita pada sesi kali ini membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.